Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi asraril ladzi. Belum kelar, masih menyinggung tentang penyampaian ilmu ma'rifat yang disiapkan oleh para salikin. Salikin itu orang-orang yang berjalan menggapai kema'rifatan sampai kepada makom yang dimuliakan oleh Allah. Namanya orang-orang salik, betul-betul ingin mengenali dirinya, mengetahui makom kondisi yang sesungguhnya dengan tujuan untuk memperbaiki akidah yang selama ini ditekuni. Kan banyak itu. Kadang-kadang kita cukup cuma terbawa sebuah nama. Banyak kan begitu. Tapi usaha untuk meyakini itu jarang terlintas. Tapi yang kayak begitu-gitu itu tetap tidak lepas daripada fadilahnya Allah. Itu keutamaan Allah memberikan hidayah dari sekian banyaknya orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Artinya banyaknya orang-orang yang mengaku mukmin tetapi tidak mengenal, tidak mengerti artinya mukmin. Artinya tidak dibukakan oleh Allah di dalam mengenali kesempurnaan iman itu seperti apa. Maka mudah-mudahan, artinya apa? Bapak berkata demikian, kita yang dikaruniai oleh Allah di dalam mempelajari ilmu tasawuf ini untuk melihat makom yang sesungguhnya kita di hadapan Allah itu seperti apa. Itu kehendaknya Allah. Jadi pengakuan daripada usaha kita dihilangkan. Karena himmah itu tumbuh juga semata-mata karena izinnya Allah. Semuanya itu sudah totalitaskan. Tidak ada pengakuan di dalam usaha ketaatan kita kepada Allah. Supaya tidak ada pengakuan sama sekali maksudnya. Jadi kita itu nikmat. Itu kalau orang ngaku-ngaku, orang kalau sudah mengaku-ngaku, artinya berarti menempatkan dirinya di dalam suatu makom. Ya karena dia sudah mengaku, artinya sudah mengaku baik. Begitu dikatain jelek, ya tidak terima karena sudah merasa makomnya jadi ahli ibadah. Begitu ya, semua pasrahkan kepada Allah. Kita yakini karena kita pun boleh mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah seperti apa. Pada makomnya hanya Allah yang mengetahui. Cuma kita ikhtiar memohon kepada Allah, meminta didudukan dalam makom yang mulia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Maka di sini la yang bagi lisaliki. La yang bagi itu tidak etnis. Lisaliki bagi orang-orang salik. Orang-orang yang sedang mempelajari, mengenali ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu ma'rifat. Tidak etnisnya apa? Ayu akbaro an waridatihi, menjelaskan dari warid, dari sesuatu yang datang kepada
yang ia temui, yang ia dapatkan, lalu diceritakan kepada orang lain, itu tidak baik. Jadi jangan cerita, Bin. Kalau kamu dapat sesuatu dari Allah, gimana Pak? Tadi malam aku, lalu kamu cerita di banyak orang. Kalau Bapak sendiri tidak masalah. Kamu cerita di banyak orang, umpamanya. Tadi malam aku begini begitu, rasanya diterbangkan. Tapi nggak lama dijatuhkan lagi, Pak. Ya, itu alamat apa, Pak ya? Ya alamat keblesak gitu. Nah, begitu sudah. Ya, jangan diceritakan sesuatu itu akan membuktikan dirimu di hadapan orang, akan isi hatimu yang tidak baik. Nah, ini orang-orang yang lagi mulai belajar ini. Allah membukakan hati kita, lalu dihadapkan hatinya kepada Allah. Ada sesuatu di dalam ketika kita menghadap kepada Allah, dihadapkan oleh Allah, itu ada sesuatu di sana, itu banyak sekali. Nah, sesuatu itu yang tidak boleh kita ceritakan kepada yang lain. Jadi terus ditafakuri aja terus. Kalau itu luar biasa, ya syukuri aja kepada Allah. Jangan cerita hasilnya itu apa yang ditemui di dalam sesuatu itu. Tadi ayu adbaro waridati. Ini kebanyakan banyak begini yang menjadikan gagalnya dia di dalam menggapai ilmu-ilmu ma'rifat. Fa inna dzalika ya qul amaluha. Maka sesungguhnya dzalika yang begitu-begitu yang diceritakan cerita-cerita itu, penjelasan-penjelasan itu yang disampaikan kepada orang lain, itu yaqul amal, menjadikan sedikit amalmu. Jadi banyak cerita. Lama-lama kenikmatan bercerita. So, kalau bercerita itu enak, kan ngurumpi itu enak, ngurumpi itu. Oh. Tapi kalau kerja sedikit aja jenuh. Tapi kalau ngerumpi satu hari satu malam ya ketemu pagi. Terus nggak putus-putusnya ada aja diceritakan. Baru aja cerita bahwa nggak lama cerita corona hilang ada lagi. Wah, sambung menyambung itu ngerumpi enak. Nah amalnya sedikit itu juga sama begitu. Amal hatinya sedikit. Jika kita banyak cerita kepada orang lain akan keadaan kondisi yang terjadi di dalam hati kita oleh Allah lalu diceritakan. Padahal itu adalah aib, aurat. Itu rahasia dari Allah. Banyak kadang-kadang nafsu begitu. Ingin menunjukkan sifat-sifat khususiyahnya kita kepada orang lain yang dulu sudah ada. Nah ini perhatian barangkali nanti kita sudah dihadapkan hatinya oleh Allah suatu saat kapanpun. Kadang-kadang di luar sholat bisa terjadi, apalagi di dalam sholat. Begitu ruku, dalam itidal, dalam berdiri tidak belum. Pas ruku, ya Allah, sekilas saja. Karena datangnya sesuatu itu sekilas. Katanya waktu yang mustajabah itu sekedap saja. Itu dibuka ya. Tetapi yang sekilas itu akan membekas di dalam hati. Nah, itu jangan diceritakan. Kalau ingin mendapat tambahan dari Allah, kan ilmu-ilmu yang di luar nalar, yang hubungannya langsung dengan Allah jangan diceritakan. Itu sebetulnya mimpi pun demikian. Masa mimpi sampai 3 kali kok terjadi begitu, diam aja dulu, diam. Suatu saat nanti akan terjadi, baru takdir itu akan terbuka sendiri. Gitu. Oh iya Allah, begitu sudah. Baru mimpi kita mimpi yang enak-enak. Cerita sama mungkin. Yang bujuk cerita bin aku. Apa ya? Kenapa bin? Dilamar sama orang. Iya, pantas ya. Iya, mimpinya bujangan nih dilamar. Enak betul lah. Betul ya, bisa ana bin terbang
ke bulan. Ya mungkin kamu mau begini begitu, waktunya maunya bikin tafsiran. Satu yang cerita tidak beres, yang diceritakan yang menerima cerita juga ya begitu sudah. Gitu. Mimpi kadang-kadang ada sesuatu, isyarat dari Allah itu ada. Gitu. Itu takwil ya, ada takwilnya. Kecuali kepada ahlinya, sama ketika zamannya Nabi Yusuf ini. Kalau bukan pada takwilnya maka tidak tepat. Karena Nabi Yusuf adalah seorang rasul yang diberi suatu rahasia oleh Allah mengetahui akan keistimewaan itu. Nah, kita ya kalau yang tidak tahu takwil mimpi ya sudah jangan cerita, jangan mentakwili. Wah itu tuh kamu akan begini begitu dasar palak ngaco ini. Bikin orang gemeter ini. Begini sudah. Itu juga termasuk warid dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mimpi begitu. Dalam bentuk perlakuan hati ketika dibukanya mata hati kita oleh Allah nanti sewaktu-waktu insyaallah pujo ngalami begitu. Jika kita mengalami dalam suatu ibadah atau ya ibadah apa saja di luar dugaan, Allah itu memberikan itu di luar dugaan, maksudnya supaya mengenali kepada kita bahwa itu bukan sebab karena taatmu. Aku memberikan sesuatu bukan karena taatmu, kata Allah kan begitu. Semata-mata melulu ada kasih sayang, rahmat anugerah itu sendiri. Siapa yang aku hendaki itu yang akan mengalami begitu. Tujuannya begitu. Di dalam sholat yang waktu kita minta tidak diijabahi, tetapi sewaktu-waktu datang begitu. Nah, jika sewaktu-waktu itu datang, tolong jangan ceritakan, simpan. Begitu. Kecuali kepada ahlinya lama kemudian takdir itu membuat ia multalbisu, kebingungan, baru cerita. Selama ini aku mendapatkan begini cerita, tapi jangan asal disampaikan. Lagi ngobrol lagi ngopi diceritakan. Sama tukang lagi pada catur, aku mimpi juga ini. Bukan tempatnya begitu. Atau dikayak orang-orang banyak gitu, jangan. Nah, kita yang sudah mulai ilmu tasawuf lagi mempelajari ini ilmu tauhid, hati-hati di dalam penyampaian. Jaga lisan, Allah mengawasi kita. Ini kalam ilahi yang bergerak sesungguhnya kalam ilahi. Jangan melebih-lebihkan kata-kata, jangan mengurangi kata-kata. Hati-hati di dalam berbicara sambil ingat kepada Allah. Kalau ingin lisannya dilancarkan oleh Allah. Awali dulu semuanya kepada Allah jika ingin mendapat pengetahuan. Jika ingin menginginkan setiap dilema dalam hidupnya bisa dibuka hidayah oleh Allah. Itulah. Hadapkan dulu. Jangan mengadakan kekuatan otak kita tidak akan ketemu. Sudah begitu. Jadi fa inna dzalika yakul amaluha, karena yang begitu-begitu sedikit amal. Fi qalbihi, di dalam hatimu. Apanya? Membekasnya itu sedikit nanti. Membekasnya rasa sesuatu yang indah, yang nikmat itu sedikit nanti. Kenapa? Karena banyak diceritakan. Akhirnya amalnya sedikit. Di dalam pengawasannya kepada Allah banyak yang dilupakan. Kita sekarang baru mengaji, nanti berjalannya ilmu ini jika Allah sudah menentukan usia kita. Mudah-mudahan. Wayamna'uhu, dan mencegah cerita-cerita itu yang kita sampaikan kepada orang-orang lain, itu mencegah apa? Wujudu sidqi, daripada adanya kebenaran yang betul-betul ma'arabihi, bersama Tuhanmu. Tambah goblok kan?
tambah adoh karo Gusti Allah. Wong sing akeh ngomong, akeh cerita sesuatu sing terjadi yang Allah persakan, tentukan kepada setiap masing-masing kita. Kalau kita banyak cerita, itu justru mencegah tambahnya parak karo Gusti Allah. Kenapa? Ya memang dalam kenyataan kan begitu kan. Dalam kenyataan tidak bisa dipungkiri lagi. Nafsuku enak ngobrol, enak cerita, begitu. Ayo terus dongeng. Tapi ngamalaken ya Allah. Ya. Ya begitu ya bisa dipaham qala musannif rahimahullah taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La tamudduna yadaka ilal ahda. Ilal ahd minal khalaiqi illa antara annal mu'ati fihim maulaka fa idza kunta kadzalika fahud ma wafa ma wafa la tamuduna yadaka aja gawaken sira tangan sira kan. Jangan memanjangkan, jangan mengulurkan tanganmu kepada masyarakat. Kepada ilal ahda, kepada mengharapkan dari beberapa masyarakat, jadi minta sesuatu, mengulurkan tangan, sumbangan atau apa, sedekah. Illa antaro, kecuali kamu melihat, mengerti, annal mu'ti, bahwa sesungguhnya yang memberikan fihim di dalam masyarakat itu maulaka, pemimpinmu Allah Ta'ala. Fa idza kunta kadzalika, maka apabila keadaanmu sudah mengerti bahwa yang mengasih, memberi itu sesungguhnya bukan orang, bukan masyarakat, tapi semata-mata Allah lewat masyarakat itu, fakhud, maka silakan kau ngalap pamrih ma wafaqu ilmi, tetapi yang cocok dengan ilmu, artinya yang halal. Boleh kiye wong medite luar biasa. Mulai zaman mau anak ulama yang pakai cara demikian. Dunia akeh, benda kayane akeh, banyak, tetapi zakat ya wallahu alam. Nah ini bisa dipakai, bisa dipaksa. Nah itu dipaksanya itu karena berdasarkan ilmu syariat halal memaksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Boleh. Diketuk hatinya. Tapi jangan ada niat untuk kebutuhan pribadi. Jangan mengakibatkan barang yang kita minta dari orang itu menjadi makruh atau haram. Selagi itu cocok dengan ilmu, dengan hukum, silakan. Tapi yang jelas kita dasari ketauhidannya dulu. Sewaktu-waktu kita meminta, memohon kepada masyarakat, kita minta sedekah atau sumbangan, kita lebih dahulu mengerti. Ini caranya wong tasawuf. Caranya orang yang mengenal ma'rifat begitu. Ngasih tidak ngasih Gusti Allah hakikatnya. Memberi dan tidak memberi masyarakat itu hakikatnya Allah yang menentukan. Supaya tidak timbul emosi kan. Wah, jalu ki sedekah abot temen, nangil temen. Nah, akhirnya musyawarah, terus colong bae ayam ketemu. Nah, ayam wedhus duwe, kebo duwe. Dari kesumbangan godalan angel temen, garong bae kok. Jegem dikasih dikasih pendekatan
secara hukum. Kalau betul-betul wataknya sudah membatu, nah baru ada hukum yang membolehkan. Ada hukum yang membolehkan memaksa mengambil paksa. Kalau tidak mau zakat, entah itu muslim atau non muslim, dipaksa diambil zakat. Karena wajib hukumnya untuk menghidupkan suatu masyarakat dari masa negara tanpa pajak. Dari mana hidupnya negara? Ini orang pajak dipaksa pajak ya. Itu hukum itu. Sama kita meminta kepada orang, kalau memang sudah demikian dikenal menurut hukumnya halal, minta. Tapi kita lebih dulu supaya kita ketika akan melangkah sudah didahului akan hakikat yang akan terjadi nanti. Jadi enak, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, ini ada sumbangan. Kamu bukan ngawasi masyarakat ngasih, tapi ini yang bergerak. Ketiga orang itu memberikan berapa lembar, Allah, dah, oleh nih gono, wong berilmu. Maka mobilnya akeh, mobilnya dia mobil lah, orang mobilnya akeh sih kan terdekat tempatnya langka. Saya lagi sumbangan Pak, sudah kok iya ya, langsung cepet. Tetapi 5.000 rupiah. Aduh ngecek ya. Bin, sumbangan Bin. Oh ya Pak, berapa? Baru gajian mobil ini kan. Oraling, Bin dia kita gajian oraling. Ya apa nih? 200 Pak. Ya. Kalau Haji Kariri yang punya mobil 5.000, mobil 200 ya. Lalu kita membahas dengan pandangan hati ketika Allah membukakan hatinya seseorang dalam wujud amal ikhlas, siapapun bisa terjadi begitu. Padahal kalau lihat kekayaannya enggak ada. Nah itu namanya wujud ikhlas yang ditimbulkan dari kehendaknya Allah. Enak. Nanti kita kembalikan kepada diri kita ketika kita mengalami keikhlasan di dalam beramal. Itu pun semata-mata dari Allah. Karena diajali itu tidak ada, amal ikhlas itu tidak ada. Diajalinya itu ya Allah dikodo. Kodonya Allah tidak ada amal ikhlas. Ketuaan ikhlas itu adalah fadilah dari Allah semata-mata, sudah begitu ya. Jadi jangan mengulurkan tangan kita kepada masyarakat memohon meminta sesuatu, kecuali kita mengerti bahwa yang memberikan itu adalah Allah hakikatnya. Nagih apa ngono ya. Nagih oroli ngampek gitu. Jaluk oroli apa lagi meminta enggak dikasih ngambek. Karena tertumpul kita melihat makhluknya. Begitupun kita memohon atau kita menagih hak kita kan. Pas lagi butuh-butuhnya biasanya begitu. Kita ingat punya simpanan sama orang ketika butuh. Ada butuh, aduh. Ngutang sama Pak min 1 juta. Ini ada uang ya. Waduh belum ada ya. Nggak bisa percaya kan begitu. Sambil jalan gerenggang, karena kesandung. Setelah kesandung eling. Nek uang dua iman gue enak. Orang punya iman itu maknanya diselamatkan dari Gusti Allah dari penyakit ya. Masya Allah, mulai
Wah, bahasa kayak dia wong supaya aja terjadi toma coba. Namun diomongaken kami ki telung dina dhewek ya. Bab jejaluk ya. Begitulah kurang lebihnya ya. Jadi tadi layam bagi lisaliki tidak etis, tidak baik menceritakan bagi seorang salih menceritakan apa yang telah didapati dari Allah, sesuatu dari Allah ceritakan kepada orang lain yang sifatnya aurat, aib, rahasia dari Allah. Jangan diceritakan. Karena itu akan mencegah kebenaran betul-betul niat kita untuk mengenali kepada Tuhan. Karena kebanyakan biasanya kalau orang-orang salih gitu, kalau sedang mendekati makomnya itu cerita kepada kedudukan makomnya. Terus orang yang sudah usul sampai kepada makomnya itu juga kadang-kadang cerita kepada orang lain tentang keadaan dirinya. Akhirnya cerita itu apa? Membuat orang bingung. Ini benar apa benar ini? Ini cerita sifat-sifat istimewanya. Tapi yang diberikan oleh Allah cerita. Nah cerita kepada bukan ahlinya ya Irfan bingung ya. Benar beli ya. Kelasnya mobil nih. Cerita melihat sesuatu. Bapak mau begini cerita kan ditipu akhirnya. Wong sadik karena menuju ingin wilayah, ini sesuatu pangkat, ditipu dengan setan, dibuka arus. Isinya luar biasa. Oh iya, anak kafe nih, mana ini harus anak kafe. Ada tontonannya, tempat dangdutan, macam-macam. Oh, begitu. Sinjene ayu-ayu katun dibuka. Setan nipu ya. Jadi setan ini bisa ganggu setan itu bisa membuat tipuan karomah. Syekh Ibnu Athaillah hati-hati dalam menanggapi itu karena setan bisa menipu dengan karomah-karomah itu. Nah, potongan Irfan dibuka kaken jadi jaluk ngayal dibuka di Gusti Allah katon arse di sini sinden lulu. Pas ditutup maning roto jadi gue isaro kita kokon gawe grup sinden. Akhirnya besok-besok gawe grup dari hasil ibadahnya yang selama ini kata orang begitu mulia, tirakat terus ujung-ujungnya juga apa gawe grup sinden. Tujuan mau kan? Bisa setan. Ini banyak yang mengalami begini. Banyak yang mengalami. Ketiga riyado, tapi punya ingin tujuan wilayah, sesuatu pangkat keduniaan, ketipu. Kita Pak ya uslah orang-orang kaya kita ini sudah. Ya tadi Bapak begitu dari dulu bicara, tinggal diakui saja lah bodohnya, lemahnya, hinanya di hadapan Allah itu aja. Sampai terus. Untuk pengakuan itu jangan pernah lepas ketika kita ibadah di hadapan Allah. Itu aja. Jangan minta yang lain-lainnya. Insya Allah rezekinya tambah dimuliakan. Tanpa kita minta mohon rezeki kepada Allah dengan imbalan apa yang kita pasrahkan kepada Allah, tambah mulia sesungguhnya. Ya. Tapi jangan kau nyatakan memohon kepada Allah dengan kekurangan diri. Nyatakan kepikiran kita, butuhnya kita kepada Allah. Udah begitu aja. Dan diapinya dapatnya begitu punya suatu saat kita mendapat sesuatu dari Allah, tolong dijaga. Biasanya begitu keinginan hama nafsu itu begitu, menceritakan sesuatu yang bisa dirinya menjadi terkenal, ingin merasa dianggap hebat begitu, bersih suci begini. Itu hati-hati. Sama tadi
meminta-minta, dahulukan dengan pandangan hati. Sesuatu semuanya adalah kehendak Allah. Rezeki itu sudah diatur olehnya. Jangan pernah memaksa kepada orang walaupun itu adalah hak kita. Nah, itu aja, mudah-mudahan manfaat malam hari ini, tambah ilmu, tambah berkah.